Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ini adalah materi ke-6 dari pelajaran tajwid untuk santri kelas 10 Madrasah Aliyah. Kita masih memakai kitab Qawaidut Tajwid dan juga tasjirat kitab Qawaidut Tajwid. Nah, silakan dibuka kitabnya halaman 112. Pada materi sebelumnya telah kita bahas tentang contoh-contoh waqaf qabih, tidak qabih, dan juga wasal qabih, ya. Al-waslul qabih. Sekarang kita lanjutkan yang ini. Nah, halaman 112. Tanbih, ya. Qala al-muallif Asy-Syaikh Dr. Abdul Aziz Al-Qari rahimahullah. Tanbih, peringatan. Qad yakhtalifu naw'ul waqfi wa hukmuhu bi ikhtilafi awjuhi tafsiri wal qiraati wal i'rabi. Qad yakhtalifu, terkadang berbeda-beda, naw'ul waqfi, jenis waqaf, wa hukmuhu, dan juga hukumnya, bi ikhtilafi, dengan sebab perbedaan awjuhi tafsir wal qiraah wal i'rab, dengan sebab perbedaan awjuh, bentuk-bentuk tafsir, qiraah, dan i'rab, ya. Jadi di kalangan ulama qurra itu ada perbedaan pendapat terkadang, ya, tentang peletakan waqaf, jenis-jenis waqaf dan hukumnya, dengan sebab 3 hal ini, perbedaan tafsir, qiraah, dan i'rab. Jadi ini sudah saya ringkas di tabel ini. Nah, silakan buka halaman 9, ya. Asbabu ikhtilafi naw'il waqfi wa hukmihi. Sebab-sebab perbedaan jenis wakaf dan hukumnya. Nah, ini satu tabel. Kita baca yang di sini saja, ya. As-sabab, sebab yang pertama, ini intinya semua ada 3 sebab. Yang pertama, awjuh tafsir. Awjuh artinya bentuk-bentuk. Ini jamak dari wajhun. Nah, awjuh tafsir, bentuk-bentuk tafsir. Maksudnya karena adanya perbedaan tafsir dalam sebuah ayat. Misal, contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidaklah mengetahui takwilnya, maksudnya tafsirnya, tafsir ayat-ayat mutasyabihat, illallah, kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, dan orang-orang yang kokoh keilmuannya, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu, ya. Nah, al-bayan, penjelasan. Al-waqfu ala qawlihi illallah kafin. Waqaf pada firman Allah illallah sini, ya. Ini adalah waqaf kafi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, berhenti di sini. Kalau kita berhenti di sini, maka ini disebut dengan waqaf kafi. Kita artikan dulu, ya, kita ulang artinya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui tafsir ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Waqaf kafi kita merujah lagi. Ini, ya, waqaf kafi yang tidak ada keterkaitan dengan kalimat setelahnya dari sisi lafaz maupun makna, ya. Jadi kalimat sebelum waqaf
dan kalimat setelah waqaf berdiri sendiri, ya. Siyaqul maudhu' dari sisi tema masih ada. Nah, al-waqfu ala qawlihi illallah kafin, ya. Ala tafsiri man qal. Jadi kalau berhenti di illallah tadi itu adalah waqaf kafi. Ala tafsiri berdasarkan tafsir man qal, orang yang mengatakan, ulama ya di tafsir yang mengatakan inna ilmal mutasyabih lillahi wahdah. Sesungguhnya ilmu ya atau tafsir tentang ayat-ayat mutasyabihat itu adalah hanya milik Allah, hanya Allah yang tahu. Wa annar rasikhina fil ilmi la ya'lamuna ta'wilah, dan bahwa orang-orang yang kokoh keilmuannya, para ulama yang kokoh keilmuannya, la ya'lamuna ta'wilah, tidak mengetahui tafsir ayat-ayat itu. Bal yu'minuna bihi wa bikulli ma ja'a min indillah, bahkan mereka beriman terhadapnya dan juga terhadap semua yang datang dari sisi Allah. Nah, jadi kalau kita mengambil berpendapat dengan tafsir yang pertama ini, dengan kita berhenti di sini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui tafsir ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Berarti kita berkeyakinan ini, ya, pendapat pertama, bahwa hanya Allah saja yang mengetahui tafsir ayat-ayat mutasyabihat. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Sedangkan para ulama yang kokoh keilmuannya di sini hanya mengatakan kami beriman kepadanya, ya. Jadi wawu di sini wawu yang baru, ya, wawu istinafiyah. Kalimat ini, kalimat sebelum waqaf berdiri sendiri. Begitu juga kalimat setelah waqaf. Ya, tidak saling membutuhkan. Ini bukan wawu ataf, ya. Nah, jadi lafaz jalalah ini tidak berkaitan dengan ar-rasikhuna, begitu dari sisi i'rab. Juga dari sisi makna. Sesuai dengan pengertian, ya, atau penjelasan tentang waqaf kafi ini. Dari sisi lafaz, i'rab, dan dari sisi makna tidak ada keterkaitan. Berdiri sendiri. Dari sisi tema memang masih sama pembahasannya. Ini pembahasan tentang tafsir, ya, ayat-ayat mutasyabihat. Ini pendapat pertama atau tafsiran yang pertama, ya. Selanjutnya ini wa huwa waqfun ghairu kafin ala tafsiri man qala innar rasikhina fil ilmi ya'lamuna ta'wil al-mutasyabih. Dan berhenti di sini di illallah ini merupakan waqaf yang bukan kafi. Ya, bukan waqaf kafi menurut tafsiran orang yang mengatakan innar rasikhina fil ilmi, sesungguhnya para ulama yang kokoh keilmuannya, ya'lamuna ta'wil al-mutasyabih, mereka mengetahui tafsir ayat-ayat mutasyabihat, ya. Jadi tafsiran yang kedua atau pendapat kedua, ya, kita harus pahami ini. Yang mengetahui tafsir ayat-ayat mutasyabihat Allah dan juga para ulama yang kokoh keilmuannya, ya. Sehingga kalau kita berhenti di sini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ya, waqaf di sini bukan waqaf kafi. Karena apa? Karena ini masih ada keterkaitan dari sisi lafaz. Ini wawunya wawu ataf, ya. Ini ma'tuf, ya, ar-rasikhuna ma'tuf, dan ini ma'tuf alaih, lafaz jallah ma'tuf alaih, ya. Kata yang digandingkan dengan huruf ataf. Jadi masih ada keterkaitan i'rab antara lafaz jalalah dengan wawu dan juga dengan ar-rasikhun, ya. Sehingga bukan termasuk waqaf kafi. Karena waqaf kafi di sini, ya, tidak ada keterkaitan lafaz dan juga makna. Nah, berarti tadi masuknya ke ini waqaf qabih, ya, kalau berhenti di situ. Kalau kita berpendapat dengan pendapat yang kedua atau tafsiran yang kedua ini, bahwa yang mengetahui tafsir ayat-ayat mutasyabihat adalah Allah,
dan juga para ulama yang kokoh keilmuannya. Nah, ini sebab yang pertama, ya. Sebab kenapa ada perbedaan penentuan wakaf ya di kalangan para ulama ahli qiraah, juga di mushaf-mushaf ya. Karena perbedaan tafsir. Yang kedua, aujuhul qiraat. Adanya perbedaan qiraah. Misalnya firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa id, dan ingatlah ketika ja'alna, kami yaitu Allah menjadikan al-baita, Ka'bah ya, masabatan linnas, sebagai tempat berkumpul bagi manusia ya, ibadah haji. Wa amna, dan juga sebagai tempat yang aman. Sebagai tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maqam Ibrahim ya, yaitu batu yang di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Dahulu beliau berpijakan dengan batu itu ketika membangun Ka'bah ya. Nah, jadi sunnah bagi orang yang setelah selesai tawaf untuk umrah atau haji ya, dia sholat sunnah 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim ya. Jadi sekarang dibuat bangunan ya yang melindunginya. Nah, jadi sunnah sholat di belakang makam itu ya, boleh jaraknya agak jauh juga, tidak harus terlalu dekat. Nah, penjelasannya, al-waqfu ala qawlihi wa amna kafin ala qira'atil kasri wattakhidhu li'anna al-ibarata tsaniyata hina idzin tasyiru kalaman musta'nafan. Berhenti pada firman Allah Ta'ala wa amna, ini adalah waqaf kafi ya. Wa ij'alal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan juga tempat yang aman. Berhenti di sini adalah waqaf kafi kalau apa? Ala qiraatil kasr wattakhidhu. Kalau kita membaca setelahnya ini wattakhidhu ya. Qiraah wattakhidhu ini qiraah jumhur ulama qurra. Wattakhidhu, dan jadikanlah min maqami Ibrahim musalla, sebagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ala qiraatil kasri wattakhidhu li'anna al-ibarata tsaniyah, karena kalimat yang kedua, maksudnya yang ini ya, kalimat yang ada setelah wakafnya di sini. Hina idzin, ketika itu, kalau kita baca kha-nya di kasrah, wattakhidhu tasyiru kalaman musta'nafan. Kalimat ini menjadi kalimat yang baru. Ya, musta'naf, kalimat baru. Wawunya wawu istinaf, bukan wawu ataf ya. Jadi kalimat sebelum wakaf ini kalimat sempurna, berdiri sendiri. Begitu juga kalimat ini. Ya, maka kalau berhenti di sini termasuk wakaf kafi. Ya, kita lihat lagi tadi wakaf kafi yang tidak ada keterkaitan lafaz dan makna antara kalimat sebelum wakaf dan setelahnya. Tapi dari sisi tema masih sama pembahasannya ya, temanya. Jadi kalimat ini yang sebelum wakaf ini tidak ada keterkaitan dari sisi lafaz ya, i'rab, dan juga dari sisi makna dengan kalimat ini. Dari sisi makna maksudnya maknanya sudah sempurna masing-masing. Nah, jadi wawu ini kita anggap wawu istinafiyah, wawu yang baru ya, wawu yang ada di awal kalimat baru. Nah, ini qiraah jumhur ulama qurra ya. Selanjutnya wa yakunul waqfu ghairu kafin ala qiraatil fathi wattakhadhu ittasirul ibaratu tsaniyatu hina idzin ma'tufatan ala ma qablaha.
Dan wakafnya menjadi wairu kafi, ya bukan wakaf kafi, ala qiraatil fathi. Berdasarkan qiraah memfathahkan kha pada wattakhadhu. Jadi wattakhidhu ini bisa juga dibaca wattakhadhu. Ini qiraah ya, Nafi' dan Ibnu Amir. Qiraah Nafi' dan Ibnu Amir. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Maksudnya berarti dahulu Rasulullah SAW memang pernah membaca ini dengan wattakhadhu. Ya. Ada riwayatnya. Kalau kita baca wattakhadhu maka kalau berhenti di sini bukan wakaf kafi. Ya, karena apa? Kalimat ini dengan ini, kalimat sebelum wakaf dan setelahnya masih ada keterkaitan lafaz ya, i'rab. Nah, karena tasyiru menjadi al-ibaratu tsaniyah, kalimat kedua ya, kalimat kedua ini. Karena kalimat kedua ini menjadi hina idzin ketika itu ya, ketika kita membaca wattakhadhu. Nah, ma'tufatan ala ma qablaha, kalimat kedua ini ketika itu maka diatafkan ya kepada kalimat sebelumnya. Ini dianggap ataf ya kalau kita baca wattakhadhu. Nah, wattakhadhu artinya apa? Kalau wattakhidhu jadikanlah ya, fil amar perintah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kalimat baru. Kita baca dari sini wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna, dan ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah sebagai masabah, tempat berkumpul, lin-nasi untuk manusia, wa amna dan juga tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini kalimat baru. Tapi kalau kita baca wattakhadhu ya, wattakhadhu dan artinya apa? Mereka menjadikan. Mereka maksudnya nas ini, manusia-manusia ya, orang banyak. Mereka menjadikan di maqam Ibrahim musalla, sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maka kalau kita baca wattakhadhu, ini wawunya adalah wawu ataf ya, masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya ya, dengan kalimat ini. Jadi beda jenis wakafnya ya kalau berhenti di sini. Karena apa? Perbedaan qiraah ya. Qiraah pada lafaz ini. Nah, ini contohnya. Masih ada contoh yang lain ya. Selanjutnya sebab yang ketiga, aujuhul i'rab. Nah, ada perbedaan penentuan jenis wakaf dan hukumnya karena perbedaan bentuk i'rab ya. Contohnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Di surat Al-Baqarah ma'ruf. Alif lam mim dzalikal kitabu, kitab itu yaitu Al-Qur'an, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Al-waqfu ala alif lam mim tam ala taqdiril mubtada'i awil khabari. Ai hadza alif lam mim au alif lam mim hadza. Fayakunu ma ba'dahu kalaman musta'nafan. Nah, al-waqfu ala alif lam mim tam, berhenti pada alif lam mim ini waqaf tam, waqaf yang sempurna. Alif lam mim seperti biasa yang bisa kita baca, yang berhenti di sini. Waqaf yang sempurna. Waqaf tam, kita lihat tam di sini ya. Tidak ada keterkaitan dari sisi lafaz, makna dan tema. Ya, kalimat sebelum waqaf ini tidak ada kaitannya dengan kalimat setelahnya dari sisi i'rab, makna maupun tema. Jadi kalimat ini tidak membutuhkan, lafaz ini tidak butuh terhadap lafaz ini, tidak saling membutuhkan. Lafaz ini sudah sempurna, ini juga sudah sempurna. Kemudian dari sisi pembahasan, dari sisi tema yang dibahas ya di ayat ini sudah beda dengan yang dibahas di ayat ini. Gitu. Ala taqdiri al-mubtada' awil khabar. Kalau kita i'rab ya sebagai mubtada atau khabar, maksudnya hadza alif lam mim atau alif lam mim hadza. Nah, i'rab alif lam mim ini ada dua ya. Kita bisa anggap dia itu mubtada. Alif lam mim mubtada. Khabarnya mana setelahnya? Hadza. Ya, dibuang. Bisa juga kita anggap dia ini khabar. Mubtadanya mana sebelumnya? Hadza. Hadza alif lam mim. Ya. Hadza mubtada, alif lam mim khabar. Nah, sehingga setelahnya ini, kalimat setelahnya adalah kalimat baru. Nah, itu i'rab yang pertama.
Kemudian i'rab yang kedua ini wa yakunul waqfu ghairu tamin. Dan wakafnya ya berhenti di sini bukan wakaf tam. Idza a'rabna al-jumlata ba'da alif lam mim fi mahalli raf'in khabarun lahu. Idza jika a'rabna kita mengi'rab al-jumlah kalimat ba'da alif lam mim yang ada setelah alif lam mim itu kalimat ini dari kitabu la raiba fi mahalli raf'in berada pada kedudukan rafa khabarun lahu menjadi khabarnya menjadi khabar dari alif lam mim. Terkait dengan nahwu ya. Jadi ada 3 i'rab di sini. Alif lam mim ya bisa kita anggap mubtada ya. Alif lam mim mubtada khabarnya hadza dibuang ya setelahnya. Bisa juga kita anggap dia khabar. Alif lam mim adalah khabar. Mubtadanya sebelumnya hadza dihapus ya. Hadza alif lam mim. I'rab ketiga alif lam mim mubtada kemudian kalimat setelahnya ini dzalikal kitabu la raiba fi khabar. Kalau kita pilih i'rab ketiga ini maka jika kita berhenti di sini wakafnya bukan wakaf tam, bukan wakaf sempurna. Karena apa? Karena lafaz ini dengan yang setelahnya masih saling membutuhkan. Ada keterkaitan dari sisi lafaz. Itu ini mubtada, ini khabar. Mubtada serta khabar tidak boleh dipisah, ya. Tidak boleh dipisah. Nah, ya. Jadi ini bisa menjadi waqaf qabih. Bisa ada keterkaitan lafaz, makna dan siyaqul maudhu, tema, ya. Nah, itu audul i'rab ya. Dari bentuk-bentuk i'rab yang menyebabkan adanya perbedaan penentuan ya jenis waqaf dan juga hukumnya di dalam mushaf. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di materi berikutnya. Aktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wasallama ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.